Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Basyuratus Syafitri dari kelas HKIA akan menghafalkan hadis tentang poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salim an abihi radhiyallahu anhu anna Ghailana ibn Salamah aslama lahu asyru niswatin fa aslamna ma'ah. Fa'amarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayatakhayyara minhunna arba'an. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa a'allahul Bukhari wa Abu Zar'ah wa Abu Hatim. Artinya, dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki 10 orang istri yang masuk Islam bersamanya. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih 4 orang istri di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Maklul menurut Bukhari, Abu Zar'ah, dan Abu Hatim. Hadis kedua tentang kewajiban suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim bin Muawiyah an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alaih qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza katasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa alaqul Bukhari ba'dahu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya, dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban dari kami terhadap istrinya? Rasulullah bersabda, engkau beri dia makan apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, dan janganlah pukul wajahnya, dan jangan menjelekkan dia, dan jangan jauhi dia kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah, dan ditakrikkan sebagiannya oleh Bukhari, dan hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis ketiga tentang zihar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan zahara min imra'atihi thumma waqa'a 'alaiha. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffira. Qala fala taqrabaha hatta taf'ala ma amarakallahu ta'ala bih. Rawahu al-arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa rajjahan Nasa'i irsalahu wa rawahu al-Bazzaru min wajhin akhara an Ibni Abbas wa zada fihi kafir wa la ta'ud. Artinya, dan dari dia bahwa seseorang mengucapkan nazihar kepada istrinya, kemudian ia bercampur dengan istrinya. Dia menemui Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Hadis riwayat Imam 4, hadis sahih menurut Tirmidzi, dan mursal menurut Tarjih Nasa'i. Al-Bazzar juga meriwayatkan dengan jalan lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan tambahan di dalamnya, bayarlah kafarat dan jangan engkau
ulangi. Hadis keempat tentang li'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala fulanun faqala ya Rasulullah ara'aita alla wajada ahaduna mar'atahu ala fahishatin kaifa yasna'u in takallama bi amrin nadhimin wa in sakata ala mithli dhalik falam yujibuhu falam makana ba'da dhalik faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bi fa'anzalallahu al-ayati fi suratin nur fatalahunna alaihi wa wa'adahu wa dzakarahu wa akhbarahu inna adzabad dunya ahwana min adzabil akhirah qala la walladzi ba'atsaka bil haqqi ma kadzabtu 'alaiha thumma da'aha fa wa'adhaha kadzalik qalat la walladzi ba'atsaka bil haqqi innahu lakadzibun fabada'a birrajuli fasyahida arba'a syahadatin billahi thumma sanna bil mar'ati thumma farraqa bainahuma. Rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, si fulan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika salah seorang dari kami mendapati istri dalam kejahatan? Apa yang kami lakukan? Jika ia bercerita, maka ia telah menceritakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam, maka ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Rasulullah tidak menjawab. Setelah itu, orang tersebut datang kembali dan berkata, sesungguhnya apa yang telah aku tanyakan kepada baginda dahulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur ayat 6-9. Beliau membacakan kepadanya, memberi nasihat, memperingatkannya, dan memberitahunya bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Lalu ia berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku tidak berbohong. Lalu Rasulullah memanggil istri orang tersebut dan menasihatinya juga. Istri tersebut berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya suamiku itu benar-benar berbohong. Lalu Rasulullah memerintahkan laki-laki tersebut untuk bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah. Lalu si istri juga diperintahkan untuk bersumpah seperti suaminya. Setelah itu Rasulullah menceraikan keduanya. Hadis riwayat Muslim.